Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Semoga anak-anak ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Baik, kali ini kita akan belajar tentang manajemen produksi. Nah, apa sih gunaannya belajar tentang manajemen produksi ini? Gunaannya adalah nantinya ketika kalian mempunyai usaha kan akan dimudahkan dengan adanya manajemen produksi ini, karena di sini mulai dari proses perencanaan hingga di tahap akhir pengevaluasian itu akan terinci pada manajemen produksi ini. Nah, sebenarnya apa sih manajemen produksi itu? Mungkin di buku atau yang di Google Classroom ya yang sudah ibu sematkan beberapa link mengenai manajemen produksi, kalian bisa coba pelajari dan pahami. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa didiskusikan. Nah, sebenarnya manajemen produksi itu adalah salah satu proses manajemen pada kegiatan produksi usaha maupun jasa seperti itu. Nah, dalam manajemen produksi itu manajemen sendiri ya yang utamanya merupakan suatu proses yang pertama ada kita kenal dengan POAC, planning, perencanaan. Bagaimana sih kalian merencanakan usaha itu sendiri, seperti itu. Kedua yaitu actuating, pelaksanaan. Bagaimana sih nantinya kalian melaksanakan usaha yang akan kalian jalankan. Kemudian organizing, bagaimana kalian dapat mengorganisir segala kegiatan usaha, baik itu barangnya maupun sumber daya manusianya, seperti itu. Yang terakhir adalah C, controlling, yang berkaitan dengan evaluasi, monitoring secara keseluruhan, apakah kegiatan usaha yang kita sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan ataukah ada hal yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, kemarin ibu sudah menyematkan SOP ya, standar operasional prosedur. Nah, standar operasional prosedur ini bahasa sederhananya adalah langkah-langkah. Jadi ketika kalian membuat SOP, standar operasional prosedur usaha, itu akan dimudahkan sekali. Misalnya aja yang tercantum di link adalah standar operasional prosedur produk kekerangan. Nah, misalnya aja nih ada salah satu di antara kalian yang rumahnya dekat dengan daerah laut ya, misalnya daerah Angke. Nah, itu kalian coba deh bikin standar SOP yang berkaitan dengan makanan laut. Mungkin bisa dibuat mirip seperti yang ada di SOP kekerangan ya. Jadi misalnya dimulai dari proses pasca penangkapan ya, ketika nelayan setelah dari laut, itu hal apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha ketika ingin mengamankan produk ini. Misalnya aja nelayan tuh pasca melaut kan dapat tangkapan. Nah, itu namanya kan produknya adalah pasca penangkapan. Nah, itu penanganannya bagaimana? Apakah kerang itu dibiarkan di bak dengan air yang sekian mili atau bagaimana? Nah, itu kan pasti ada prosedurnya tuh. Nah, itu coba langkah-langkahnya kalian buat. Harusnya tuh kerang itu kerang ataupun ikan itu harusnya penanganannya seperti ini. Mungkin dalam kondisi cuaca yang buruk harus segera dimasukin ke kulkas atau gimana, seperti itu. Nah, misalnya setelah melakukan kegiatan tersebut, jika kalian ingin memproduksi bahan olahan laut, misalnya karena itu mau dimasak ya, nah itu pasti kalian juga harus bikin SOP-nya juga. Misalnya aja paling enggak nih tempatnya itu harus higienis, steril kayak gitu. Terus yang koki ya istilahnya, yang masak itu menggunakan topi chef atau cap itu supaya mungkin rambutnya nggak jatuh atau gimana. Terus kalau misalnya pandemi gini harus mensterilkan badan.
terus apalagi itu tentang bagian tangan dan bagian tertentu kayak gitu. Jadi semuanya itu dirinci langkah-langkahnya mulai dari proses kembali ya, mulai dari proses pasca penangkapan, terus pengolahan, dan nanti hingga proses produksi dan waktu ingin memasarkan itu bagaimana. Pasti kalian punya strategi langkah-langkah yang harus kalian ambil itu bagaimana. Karena tau gak sih, kalau misalnya usaha kalian berkembang, nanti di saat kalian mengurus proses perizinan usaha, nanti ya kita akan bahas di next pembelajaran yang ke-9 atau 10 ya, tentang perizinan usaha. Nah itu juga akan dimintai SOP usaha. Nah ini penting banget, makanya kita bikin SOP usaha terkait dengan manajemen produksi. Itu saja yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.